0301301093. Perilaku dan motivasi karyawan. Bentuk-bentuk perilaku karyawan. Yang pertama, perilaku kinerja. Perilaku kinerja adalah serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Yang kedua, kewargaan organisasi. Kewargaan organisasi ini mengacu pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan bagi organisasi. Yang ketiga, perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif adalah perilaku yang menjauhkan individu alih-alih kontribusi pada kinerja organisasi. Perbedaan individu antara karyawan. Kepribadian dalam kehidupan nyata. Kepribadian adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. 5 besar sifat kepribadian. Yang pertama, kesetujuan. Yang kedua, pengaturan diri. Yang ketiga, emosional. Yang keempat, ekstraversi. Yang kelima, keterbukaan. Sikap di lingkungan kerja. Sikap individu juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam organisasi. Sikap mencerminkan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai ide-ide tertentu. Sikap dibentuk oleh berbagai kekuatan, antara lain nilai-nilai yang kita pegang, pengalaman kita, dan kepribadian kita. Sebagai contoh, jika kita menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, kita bisa membentuk sikap yang positif terhadap manajer yang kita yakini memiliki sifat jujur dan bermoral. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Ada 2 metode. Yang pertama, kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan akan berikan bagi organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalan. Yang kedua, kesesuaian individu pekerjaan. Kesesuaian individu pekerjaan mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi seseorang dan intensif dari organisasi cocok satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Teresa Laksmi Dwi Saraswati, NPM 23013010288. Beberapa konsep dan teori motivasi dasar. Teori klasik dalam bukunya yang terbit tahun 1911, The Principle of Scientific Management ahli teknik industri Friedrich Taylor mengajukan suatu acara bagi perusahaan dan pekerjaan agar memetik manfaat dari cara pandang kehidupan di tempat kerja yang banyak dianut ini. Teori pelaku awal. Pada tahun 1925, sekelompok penelitian dari Harvard memulai penelitian di Horton Works, Western Electric di luar kota Chicago, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka ingin mengamati hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan para pekerja. Teori motivasi kontemporer. Beberapa model lain perilaku dan motivasi karyawan yang lebih kompleks telah dikembangkan. 2 di antaranya yaitu, pertama, teori ekspektasi adalah menyatakan bahwa orang-orang bermotivasi bekerja karena ingin mendapatkan imbalan yang diinginkan. Kedua, teori keadilan adalah berfokus pada perbandingan sosial, yaitu orang-orang akan memulai menganalisis masukan, strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi. Penguatan atau modifikasi pelaku. Perusahaan ingin membentuk perilaku karyawan dengan cara memberikan penguatan positif, misalnya bekerja keras, membantu karyawan lain, dan sebagainya. Menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Sasaran kinerja digunakan untuk mengarahkan dan mendorong perilaku. Metode ini disebut manajemen, berdasarkan tujuan, yaitu suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari tingkat atas hingga bawah. Organisasi berkolaborasi membawa pemahaman akan nilai kontribusi mereka, tetapi juga membawa imbalan yang adil atas kerja mereka. Manajemen partisipasi dan pemberdayaan. Dalam manajemen partisipasi dan pemberdayaan, karyawan diberikan pilihan mengenai cara mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana perusahaan dikelola. Mereka mengemban tanggung jawab yang lebih besar atas kinerja mereka sendiri. Memberikan ajakan partisipasi hanya sejauh keinginan karyawan.
untuk memberikan input dan hanya jika partisipasi ini memberikan nilai bagi organisasi. Struktur tim seringkali membantu organisasi yang lebih kecil dan fleksibel menghasilkan motivasi dan kepuasan kerja. Pengayaan pekerjaan dan perencanaan ulang pekerjaan. Program pengayaan pekerjaan dirancang untuk menambah satu faktor memotivasi atau lebih ke dalam kegiatan kerja. Sebagai contoh, program rotasi kerja mengembangkan peluang pertumbuhan dengan rotasi karyawan ke berbagai posisi di dalam perusahaan yang sama. Program perencanaan ulang pekerjaan bahwa setiap individu menginginkan hal yang berbeda-beda dari pekerjaan. Jadwal kerja yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Perusahaan bereksperimen dengan jadwal kerja yang dimodifikasi, yaitu pendekatan berbeda mengenai jam kerja dan hari kerja. Program waktu fleksibel dan strategi tempat kerja alternatif. Waktu fleksibel memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk memilih jam kerja mereka dengan menyesuaikan jam kerja standar berdasarkan harian atau mingguan. Tempat kerja alternatif. Banyak pekerja yang melakukan sebagian pekerjaan mereka melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan tidak dari kantor. Jadwal yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif memberikan kebebasan lebih besar. Program ini memungkinkan karyawan untuk merencanakan jadwal kerja berdasarkan jadwal kerja, rasa kebebasan dan kendali yang lebih besar, mengurangi stres, meningkatkan produktivitas individu. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan sebagai proses dan perilaku yang digunakan oleh seseorang, misalnya manajer, untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Sifat dasar kepemimpinan dan manajemen. Pertama, kepemimpinan lebih terkait pada kegiatan-kegiatan seperti penetapan agenda, penyelarasan, penginspirasi, pengendalian. Manajemen fokus pada perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian. Kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ada 5 jenis kekuasaan. Pertama, kekuasaan sah. Kedua, kekuasaan penghargaan. Ketiga, kekuasaan paksaan. Keempat, kekuasaan rujukan. Dan kelima, kekuasaan keahlian. Perkenalkan, nama saya Artan Fabranto dari kelas K, NPM saya 230130102991. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan awal pada kepemimpinan. Pendekatan sifat terhadap kepemimpinan. Pendekatan sifat terhadap kepemimpinan berfokus pada pengamatan mengenai sifat-sifat kepemimpinan yang penting, antara lain kecerdasan, dominasi, dan kepercayaan diri. Yang kedua, pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan. Pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan menentukan perilaku apa saja yang dijalankan oleh pemimpin yang efektif. Perilaku dasar pemimpin yang diidentifikasi selama periode antara lain, perilaku pemimpin berfokus pada tugas. Yang kedua, perilaku pemimpin berfokus pada karyawan. Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan. Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan mengasumsikan bahwa perilaku pemimpin yang pantas bervariasi, antara lain situasi satu dengan yang lain. 3. Pendekatan situasional yang penting terhadap kepemimpinan. 1. Teori jalur sasaran. 2. Pendekatan pohon keputusan. Dan 3. Model pertukaran pemimpin anggota. Kepemimpinan di mata pengikut. Kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan karismatik. Persoalan khusus dalam kepemimpinan. Yang pertama, pengganti kepemimpinan. Pengganti kepemimpinan adalah individu, tugas, dan karakteristik organisasi yang cenderung menggantikan kebutuhan akan seorang pemimpin untuk memulai atau mengarahkan kinerja karyawan. Yang kedua, sekalipun orang pemimpin hadir dan menggerakkan sejumlah perilaku kepemimpinan, ini mungkin saja menjadi tidak efektif atau tidak netral karena program faktor yang disebut dengan penetral kepemimpinan, leadership neutralizer. Nama saya Rizky Eko Yusvito, NPM 278.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Perubahan sifat dasar kepemimpinan dan pelatih. Pemimpin sebagai pelatih melengkapi peran tradisional sang pemimpin seperti inspirator, motivator, pemberi pengaruh, dan penggerak konstituen. Yang kedua, gender dan kepemimpinan. Tentu saja gender dan kepemimpinan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan lintas budaya. Seorang pemimpin harus dapat memengaruhi dan memotivasi. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok yang berbeda budaya. Selanjutnya, kepemimpinan manajemen dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah tindakan memilih satu dari berbagai alternatif pilihan. Kondisi-kondisi pengambilan keputusan ada 3, yaitu kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Jenis-jenis keputusan ada 2, yaitu keputusan terprogram atau program decision adalah keputusan yang relatif terstruktur atau cukup sering dilakukan. Yang kedua, keputusan tidak terprogram atau non-program decision adalah keputusan yang relatif tidak terstruktur dan jarang terjadi. Selanjutnya, aspek-aspek perilaku dari pengambilan keputusan. Yang pertama, kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal sejumlah kelompok yang paling mampu melakukan proses tawar-menawar, mengerahkan sumber-sumber kekuasaan secara maksimal atau penuh dengan memilih saluran yang tepat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kelompok inilah yang kita kenal sebagai kelompok yang memiliki kekuatan politik. Selanjutnya, intuisi. Intuisi adalah perasaan kita yang mendalam secara naluriah. Ketika kamu mengambil keputusan itu udah benar atau salah. Terus yang ketiga, eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen itu pengambilan keputusan merujuk pada fenomena di mana seseorang atau sebuah organisasi terus berinvestasi lebih banyak sumber daya seperti waktu, uang atau usaha ke dalam suatu keputusan atau proyek, meskipun telah menjadi jelas bahwa keputusan itu tidak berhasil atau tidak menguntungkan. Terus yang keempat, kecenderungan mengambil risiko dan pengambilan keputusan. Nah, aspek ini dalam mengambil keputusan merujuk pada tingkat kenyamanan atau keberanian seseorang dalam menghadapi dan mengambil risiko ketika membuat keputusan. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda, dan ini dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, manajemen sumber daya dan hubungan ketenagakerjaan. Yang pertama, kepentingan strategis manajemen SDM. Kepentingan strategis dari manajemen SDM ini merujuk pada peran yang sangat penting yang dimainkan oleh fungsi SDM dalam mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau sumber daya alam sering disebut juga sebagai perencanaan tenaga kerja. Proses ini strategis yang melibatkan identifikasi dan pengolahan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari perencanaan SDM adalah memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan keterampilan karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan dan strategi bisnisnya. Terus yang ketiga, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses yang sistematis untuk memahami secara rinci apa yang diperlukan dalam suatu posisi atau peran pekerjaan dalam sebuah organisasi.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tugas-tugas tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan tertentu. Terus yang keempat. Yang keempat yaitu meramalkan permintaan dan penawaran SDM. Ini adalah suatu proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Astagfirullah. Proses ini melibatkan perkiraan berapa banyak karyawan yang diperlukan dan berapa banyak karyawan yang tersedia dalam organisasi pada masa depan. Terus yang kelima, menyesuaikan permintaan dan penawaran SDM. Langkah ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan kecocokan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Salsabila SK Azhara, NPM 23010102992. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks hukum manajemen. 1. Peluang kerja yang setara. Kewajiban non-diskriminasi berdasarkan ras, keyakinan, jenis kelamin, atau kebangsaan yang diatur oleh hukum dalam pemberian kerja. 2. Kompensasi dan tunjangan. Penyediaan tunjangan diatur oleh negara bagian dan pemerintah federal. Beberapa tunjangan bersifat wajib, seperti kompensasi asuransi bagi karyawan yang mengalami cedera dalam pekerjaan. 3. Hubungan ketenagakerjaan. Hubungan bersinambungan antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. 4. Kesehatan dan keselamatan. Standar keselamatan ditujukan untuk mencegah kecelakaan, sedangkan kesehatan lebih berfokus pada pencegahan penyakit di tempat kerja. Yang kelima, persoalan hukum. Persoalan ini meliputi keselamatan, kesehatan karyawan, bidang-bidang baru dalam hukum, diskriminasi, dan hak-hak karyawan. Penyusunan staf dalam organisasi. 1. Merekrut sumber daya manusia. Dibagi menjadi dua, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Perekrutan internal mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Perekrutan eksternal melibatkan usaha menarik orang-orang dari luar organisasi yang melamar lowongan pekerjaan. 2. Menyeleksi sumber daya manusia. Proses menyeleksi untuk mengumpulkan informasi yang mengestimasikan tingkat kesuksesan kerja para pelamar. Proses seleksi. Yang pertama, formulir aplikasi. Metode efisien dalam mengumpulkan informasi atau biodata pelamar. 2. Tes. Perusahaan kadang meminta kandidat untuk memilih tes selama proses seleksi. 3. Wawancara. Sarana seleksi yang populer meskipun seringkali menjadi alat prediksi yang kurang tepat dalam menilai kesuksesan pekerjaan. Yang keempat, teknik-teknik lain. Organisasi juga menggunakan teknik seleksi lain sesuai situasi yang dihadapi. Di sini ada tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Yang pertama adalah mengolah keragaman angkatan kerja. Ya, zaman sekarang ini adalah banyak beragam sifat-sifat manusia dan kebiasaan-kebiasaan buruk atau baik manusia di dalam lingkungan kerja tersebut. Yang kedua ada mengolah pekerja berpengetahuan, yaitu dalam memanfaatkan tenaga kerja yang memiliki banyak pengalaman dari tempat kerja sebelumnya atau dari jenjang pendidikan yang telah ia lakukan atau beliau lakukan.
Yang ketiga adalah pekerja kontingen dan temporer. Itu adalah pekerja dengan waktu bekerja atau dengan kontrak pekerja yang sangat singkat oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan atau dikerjakan di tempat perusahaan tersebut atau PT-PT tersebut. Jadi dia kontraknya itu singkat. Yang kedua adalah menghadapi tenaga kerja yang terorganisasi. Yang pertama adalah gerakan serikat pekerja saat ini. Yang kedua, masa depan serikat pekerja. Yang ketiga, tawar-menawar kolektif. Yang keempat, mencapai kesepakatan atas ketentuan kontrak. Yang kelima, isu-isu yang dibahas dalam kontrak yang termasuk dalam kompensasi, tunjangan, dan jaminan kerja.